Trip naik bus dengan pemandangan yang indah di rute ujung timur bus besar di Indonesia. Guys, ini merupakan trip perjalanan saya naik bus dengan pemandangan yang indah. Bagaimana tidak, selepas dari menyeberangi laut kita benar-benar disuguhkan dengan pemandangan yang mungkin jarang Anda jumpai. Seperti cuaca yang panas, hewan-hewan ternak keliaran di jalan, view bukit-bukit yang indah, dan masih banyak lagi. Dengan saya di sini Taufik RS, kali ini kita akan melakukan trip perjalanan di rute Mataram menuju Bima, perjalanan antar kota dalam provinsi di Nusa Tenggara Barat. Bima sendiri merupakan rute ujung paling timur yang dilayani oleh sebuah bus besar di Indonesia, yang dimana bus-bus dari Pulau Jawa rutenya mentok sampai daerah Bima. Naik bus di rute ini akan memakan waktu perjalanan kurang lebih 14 jam perjalanan dan menyeberangi laut satu kali, yaitu dari Pulau Lombok menuju Pulau Sumbawa. Untuk harga tiket bus Dunia Mas perjalanan dari kota Mataram menuju Bima seharga Rp230.000 dan sudah termasuk servis makan satu kali secara gratis selama perjalanan. Sekarang saya berada di Terminal Mandalika Kota Mataram Lombok yang merupakan terminal sentral di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi di terminal ini Anda akan menjumpai berbagai perusahaan otobus yang melayani rute yang cukup beragam seperti Jakarta, Surabaya, Bali, dan juga ke arah timur seperti Sumbawa, Dompu, dan juga Bima. Nah, ini nih armada yang akan mengantarkan saya ke Bima, yaitu Bus Dunia Mas. Oh iya, Bus Dunia Mas sendiri merupakan perusahaan otobus yang memiliki basis operasi di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Bus ini mengawali perjalanannya dengan pendirian PT Garuda Indonesia Group sejak tahun 1955 oleh Bapak almarhum Muhyiddin Daeng Jubaidah. Pada awalnya beroperasi di daerah Bima, Dompu, dan juga Sumbawa. Kemudian pada tahun 1997, perusahaan otobus Dunia Mas membuka layanan antar kota antar provinsi dengan rute dari Bima, Sumbawa, Mataram, Denpasar, Surabaya, dan sampai ke Jakarta. Sedangkan unit yang ada di depan kita ini melayani rute tetap di trayek Bima menuju Mataram pulang pergi. Terlihat bus ini menggunakan bodi Legacy SR1 dari karoseri Laksana, sedangkan untuk sesisnya menggunakan Hino R260. Untuk tampak depannya terlihat bus ini menggunakan single glass atau dengan kaca tunggal, namun bagian atasnya terdapat stiker horizontal yang bisa dibilang cukup besar. Dari samping terlihat liverinya yang cukup segar dan terdapat tulisan Dunia Mas. Untuk bagian belakangnya sama seperti bodi Legacy SR1 lainnya, guys. Sekarang kita akan masuk ke bagian interiornya. Untuk dashboardnya seperti ini ya, maklum armada ini cukup lama beroperasi. Nah, untuk view ke depannya sejatinya single glass itu belum kerasa sih, tapi ini viewnya cukup luas kok. Untuk nampak seatnya seperti ini guys, menggunakan konfigurasi 22, 2 di kanan dan 2 di kiri. Dan ini seat saya nomor 14, saat duduk jarak kursinya bisa dibilang agak kurang. Ini tinggi saya 165, nampaknya seperti ini. Untuk toiletnya berada di tengah bagian kiri bus ini guys. Di pukul 09.19 waktu Indonesia bagian tengah, bus Dunia Mas yang menemani perjalanan kita menuju kota Bima mulai diberangkatkan dari Terminal Mandalika Mataram Lombok. Selepas dari terminal, armada kita akan mengisi bahan bakar dulu. Dan terlihat juga beberapa perusahaan otobus dari arah timur seperti Bus Surya Kencana, Bus Surabaya Indah, dan lain sebagainya. Untuk perjalanan sejauh ini, busnya terbilang cukup nyaman, bawaan supirnya juga cukup santai. Namun di kursi aja sih, dimana space-nya itu kurang longgar ya, jadi lumayan kerasa di kaki. Untuk perjalanan dari Mataram menuju Bima, ada 2 keberangkatan, yaitu keberangkatan pagi di pukul 08.30 waktu Indonesia bagian tengah, dan juga keberangkatan sore di pukul 14.45 waktu Indonesia bagian tengah. Keberangkatan pagi mungkin menjadi pilihan yang tepat, karena selama perjalanan Anda bisa menikmati view Gunung Rinjani Lombok saat penyeberangan dan juga pemandangan yang indah ketika melintasi Pulau Sumbawa. Pokoknya seru banget sih. Di pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah, kita sudah tiba di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Lombok di Pelabuhan Kayangan ini menuju Pulau Sumbawa di Pelabuhan Pototano. Selain armada bus Dunia Mas, ada juga bus lain yang akan berlayar satu kapal dengan kita, yaitu bus Sinar Rejeki, bus Surya Kencana, dan juga bus Medium milik Perum Damri. Di pukul 11.53, kapalnya mulai diberangkatkan dari Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Perjalanan di laut ini akan memakan waktu perjalanan kurang lebih 2 jam perjalanan.
Selama di laut, kita bisa lihat view Gunung Rinjani Lombok yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia. Selain itu, kita juga disuguhkan dengan beberapa pulau kecil di Sumbawa, salah satunya Pulau Kenawa ini, guys. Di pukul 13.52 waktu Indonesia bagian tengah, kapal yang menemani perjalanan kita tiba di Pelabuhan Pototano, Pulau Sumbawa. Di bagian ini tentunya bakalan lebih seru lagi. Bagaimana tidak, kita bakalan disuguhkan dengan pemandangan yang jarang kita jumpai, seperti hewan-hewan ternak keliaran di jalan dan lain sebagainya. Ekstra hati-hati ya, karena banyak ini hewan-hewan ternak ini keliaran di jalan. Asli ini gokil banget ya. Oh iya, trip ini saya lakukan di awal-awal musim hujan ya. Jadi kalau musim panas di sini benar-benar kelihatan kering banget. Serasa di Timur Tengah pokoknya. Perjalanan menggunakan bus keberangkatan pagi dengan menggunakan bus single glass atau dengan kaca tunggal mungkin menjadi opsi terbaik supaya Anda bisa menikmati view selama perjalanan. Di pukul 15.54 kita tiba di rumah makan Rini Sumbawa Besar untuk melakukan servis makan. Karena selama perjalanan dari Mataram menuju Bima, kita mendapatkan 1 kali servis makan secara gratis. Untuk sistem makannya prasmanan ya, jadi bebas ngambil gitu. Namun kalau di bulan puasa kayak gini kurang tahu apakah dapat makan pas buka puasa atau bagaimana ya. Di pukul 16.25 waktu Indonesia bagian tengah kita lanjut perjalanan lagi. Selepas makan kita bertemu dengan bus Surya Kencana yang satu kapal dengan kita tadi. Busnya mengalami problem di mana balon suspensi udaranya bocor. Makin sore, makin disuguhkan dengan view yang seperti ini guys. Kalau perjalanan pagi dari Bima ke arah barat pasti bakalan lebih seru lagi kayaknya. Di saat hari mulai gelap, kita melewati jalan di lereng gunung dengan view laut di bawahnya. Namun sayang banget, hari keburu mulai gelap apalagi suasana di Nangatumpu. Di pukul 20.53 kita tiba di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dan di pukul 22.15 waktu Indonesia bagian tengah, akhirnya kita finish juga di Bima. Selamat datang di Bima dan sampai jumpa di next video guys.